Salam Radio. Bergerak, maju bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar dan pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Kembali saya Endah Zar dapat menyapa para pendengar dan pemirsa sekalian Salam Radio Channel di program Tanya Sihat di malam Jumat yang insya Allah penuh berkah ini. Pada malam hari ini, edisi Kamis 1 Juli 2021, Tanya Sihat akan membawakan tema terkait seputar COVID-19, hoax atau fakta yang nantinya akan dibahas secara tuntas oleh narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yang sudah menemani kita selama lebih dari 4 minggu, yakni Dr. Zuvenus Martin. Selamat malam, Dr. Zuven. Malam, Mbak Indah. Gimana, Apa sehat, kabar, Dok? Kak? Baik. Alhamdulillah baik. Gimana di IGD masih penuh, Dok, pasien? Makin penuh ya, dari kita seminggu lalu bertemu sampai sekarang makin ramai waiting list-nya. Sekarang 140 orang. Masya Allah, luar biasa, subhanallah sekali ya. Semakin meningkat ya. Terbukti bahwa pada pertanggal 1 Juli ini juga angka penderita COVID atau positif COVID itu menambah drastis ya, sekitar 24.000 dengan total kematian juga lebih dari 500. Ini fenomena yang luar biasa yang harus kita antisipasi lebih lanjut lagi. Sekali lagi para pendengar pemirsa sekalian, saya ingatkan kembali bahwa program ini dapat para pemirsa saksikan di YouTube channel, di Salam Radio Channel, atau para pendengar bisa dengarkan melalui aplikasi Salam Radio yang dapat diunduh di Play Store atau langsung melalui salamradio.com. Nah, pada kesempatan ini karena temanya adalah tanya seputar COVID-19 dan untuk membahas apakah ini hoax ataupun fakta, para pendengar dan pemirsa sekalian bisa langsung bertanya kepada narasumber kita, yakni Dr. Zuven, terkait hal-hal atau informasi yang para pendengar ataupun pemirsa dapatkan untuk dikaji apakah ini hoax atau ternyata ini fakta. Nah, para pendengar ataupun pemirsa sekalian dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp secara interaktif di 0812 8604 1960. Sekali lagi di 0812 8604 1960. Yang nantinya pertanyaan ini akan saya sampaikan ke Dr. Joven dan nanti akan kita bahas dalam diskusi bersama-sama. Baik, Dr. Joven, menanggapi fenomena kenaikan dari angka para penderita COVID-19 yang signifikan, otomatis informasi juga berkaitan ya, Dok ya. Kayak misalnya hoax yang beredar apa, dipahami oleh masyarakat apa, nah sehingga ini juga menjadi penentu atau mempengaruhi keputusan dari masyarakat untuk mengambil tindakan kayak misalnya vaksinasi atau menjaga protokol kesehatan. Mungkin ada yang bisa dokter sampaikan nih terkait fenomena ini, bahwa informasi itu sangat penting sekali untuk menunjang dari keberhasilan penanganan COVID-19 ini. Silakan, Dok. Oke, baik banget. Terima kasih, Mbak Enda. Jadi betul banget ya, karena banyaknya kasus COVID beberapa lama ini menjadikan masyarakat banyak merasa parno ya atau paranoid. Jadinya karena teknologi sekarang sudah berkembang, sangat mudah untuk seseorang kalau memiliki informasi langsung dikirimkan ke grup WA. Di grup WA-nya ada ratusan orang, yang ratusan orang itu juga kirim ke grup WA berikutnya gitu ya.
Jadi mudah sekali informasi itu menyebar dari satu mulut ke ribuan mulut, seperti itu. Dan yang kedua adalah banyak sekali informasi-informasi yang beredar itu mungkin bukan informasi yang tepat, seperti itu. Atau mungkin informasinya tepat, tapi cara dibungkusnya salah, sehingga yang dimengerti oleh para pembaca atau yang melihat informasi tersebut juga ikutan jadi salah, seperti itu. Nah, lalu gimana dong kita, di masa pandemi ini mengetahui mana informasi yang benar ataupun salah? Seringkali tidak, banyak dokter yang membahas nih, mana informasi yang hoaks, mana informasi yang betul, seperti itu ya. Jadi gimana, cara paling mudah kita untuk melihat apakah informasi itu betul atau tidak sebenarnya pakai media massa gitu ya. Kalau dulu zamannya masih pakai koran gitu, kalau sekarang kan mungkin udah nggak banyak ya yang langganan koran fisik gitu. Kita bisa lihat dari, media massa gitu ya, dari, nggak boleh sebut merek ya, misalkan, eee, kabar berita gitu ya, tapi dari sumber yang baik, kayak gitu. Nah, kalau hanya bersumber dari grup teman atau grup WA saja, aku sarankan dikonfirmasi dulu. Belum tentu mereka salah, seperti itu, tapi perlu untuk dikonfirmasi. Nah, selain dari, berita atau lain-lain, gimana kita mendengar atau mendapatkan informasi yang betul? Salah satu caranya adalah kita pergi ke website-nya Kemenkes, ya, atau, website-nya Kementerian Kesehatan kita. Di sana juga ada website yang mengarahkan kita ke COVID-19. Nah, di sana bisa tuh kita baca berita-berita terbaru. Nah, tentunya kalau ada informasi-informasi yang teman-teman rasakan aneh atau teman-teman pikirkan baru, kalau itu memang betul, maka akan dikonfirmasi oleh Kemenkes. Misalkan apa? Misalkan ada obat-obatan baru nih yang mungkin efektif untuk COVID. Nah, itu bisa tuh biasanya ditulis oleh Kemenkesnya. Apakah ini memang bisa digunakan di Indonesia ataupun tidak. Nah, jadi intinya saran saya adalah selalu konfirmasi informasi yang kita dapatkan, apakah betul atau tidak. Jangan main langsung, memahami informasi itu langsung ditelan, begitu aja karena bisa berbahaya ya, yang pertama. Atau yang kedua, justru bisa, meneruskan informasi itu ke tempat lain juga bisa menjadi suatu hal yang berbahaya. Jadi kalau memang belum dikonfirmasi, biarkanlah informasi itu berhenti di kita gitu ya, supaya kita nggak menyebar lebih banyak hoaks gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Eda. Luar biasa ya, memang, konfirmasi terkait informasi yang kita dapatkan ini sangat penting untuk melihat validitas dari, informasi ini, apakah ini benar ataupun hoaks. Nah, mungkin dokter sebelum, kita beranjak kepada, pertanyaan yang akan nanti saya dapatkan dari para pendengar ataupun pemirsa sekalian, mungkin ini adalah pertanyaan yang sering kali muncul di warga negara kita gitu ya, yang hal ini tuh kalau saya lihat ya, hasil hasil apa ya, hasil searching saya gitu terhadap komen-komen gitu ya di YouTube dan lain sebagainya gitu ya. Ini adalah, pertanyaan mendasar yang, sangat, banyak juga mempengaruhi mereka yang ditanyakan, yakni, "COVID itu apakah benar konspirasi?" Katanya gitu. Nah ini yang banyak sekali juga menjadi, satu kepercayaan orang-orang sehingga akhirnya, mereka ini, cenderung enggan untuk menerima informasi yang positif atau informasi yang dianjurkan untuk penanganan COVID-19 ini. Karena pertanyaan ini sangat mendasar gitu, tapi sangat mempengaruhi, apakah COVID-19 ini adalah sebuah konspirasi? Gitu, Kak. Oke, Bagaimana? kalau misalkan apakah COVID-19 itu konspirasinya ada atau tidak, mungkin itu udah mulai tergambar ya di, keadaan sekarang bahwa memang banyak orang yang sakit, kemudian di negara-negara lain juga banyak yang mengalami peningkatan dan sampai lockdown seperti itu. Jadi kalau untuk urusan ada atau tidak, mungkin sudah bisa disimpulkan nih, bahwa memang ada nih banyak keadaan orang-orang sakit dan kemungkinan sakitnya karena apa, ya karena COVID-19 kayak gitu. Memang karena virus ini nggak bisa terlihat, langsung ya karena ukurannya sangat kecil, banyak orang mempertanyakan,
apakah ini flu biasa atau ini COVID kan seperti itu. Tapi kalau kita lihat flu biasa dari tahun ke tahun tidak pernah menyebar secepat ini. Mhm. Bahkan kalau saat ini angkanya hari ini sudah 24.000, artinya dalam seminggu ini kita luar biasa sekali nih peningkatannya, lonjakannya sangat tinggi. Nah, tentunya mungkin, kita juga kenal dengan rekan-rekan atau bahkan keluarga yang juga menderita gejala seperti COVID. Jadi kalau ditanya apakah real atau enggak, ya kan nggak mungkin ya kita tunggu diri kita kena. Kita belajar dari pengalamannya orang lain gitu. Kalau mereka memang pernah terkena, mereka pernah sembuh atau, mohon maaf ada yang meninggal seperti itu, kita bisa belajar dari experience itu dan kita, dapat informasi, oh bahwa COVID ini betulan ada, seperti itu. Nah, tapi konspirasi yang juga Oke muncul mungkin bukan hanya apakah COVID ada atau tidak, tapi apakah, oke. yang lebih seru diperdebatkan kalau di luar sana itu apakah COVID itu dicetuskan oleh suatu negara. Kalau kita tahu, kita, pertama kali mendapatkan pasien COVID itu kan dari, Cina ya, dari Tadi Wuhan. dijelaskan ya sama, dokter. Halo dokter, Iya, apakah apakah sudah masih jelas? masih tersambung? Oke, saya masih tersambung. Mbak Endah, dengar saya? Ini saya atau Oke, kayaknya problemnya di Mbak Endah, boleh coba reconnect dulu. Oke, saya lanjutkan, sambil lanjut ya, nunggu Mbak Endah, balik. Ya, konspirasi yang ada di, kita ini, saat ini tuh bukan COVID ada atau enggak, tapi apakah asal-usul COVID itu betul dari, pemerintah Cina dan apakah disengaja atau tidak, kan seperti itu. Nah, kalau untuk ini kebetulan saya tidak punya wewenang untuk menjawab apakah, ini memang masalahnya disengaja atau tidak, seperti itu. Tapi memang betul bahwa di, China itu, di Wuhan terutama, ada loh yang namanya pabrik atau bukan pabrik ya, laboratorium penelitian. Dan memang laboratorium penelitian itu berasal dia fokus penelitiannya itu di coronavirus memang. Jadi kalau kita pernah dengar coronavirus itu, dia bukan hanya menyebabkan penyakit COVID. Banyak penyakit yang disebabkan oleh coronavirus, salah satunya yang terkenal mungkin flu burung. Ya, sorry bukan flu burung, SARS. SARS itu disebabkan oleh tahun 2004 itu disebabkan oleh coronavirus juga. Nah, di Wuhan itu memang ada laboratorium untuk, penelitian khusus coronavirus. Jadi salah satu teori konspirasinya adalah apakah virusnya nyebarnya dari sana, jangan-jangan ada misalkan botol tabung reaksi yang pecah atau secara sengaja ataupun tidak sengaja gitu ya. Nah, dari tim WHO atau tim, kesehatan dunia itu, mereka udah mengirim orang nih untuk menginvestigasi lebih lanjut. Saat orangnya pulang disebutnya apa, disebutnya bahwa semua teori masih mungkin, artinya WHO tidak menyangkal bahwa ada kemungkinan, virus tersebut menyebar dari, apa, laboratorium yang ada di Wuhan. Sampai sekarang teori yang paling erat adalah bahwa virus corona ini sebenarnya menyerang hewan, tapi karena dia bermutasi, dia pindah, tadinya tidak bisa menyerang manusia, jadi bisa menyerang manusia. Nah, apa sih esensinya buat kita ya, untuk informasi aja ini bahwa, pertama memang virus corona itu ada, dan yang kedua apapun asal-usulnya baik itu betul dari Wuhan atau tidak, saat ini virus itu sudah ada di Indonesia, begitu ya. Dan kalau kita lihat grafiknya sekarang dengan jumlah vaksinasi yang kita lakukan sekarang, saat ini Indonesia masih struggling, masih sangat kesulitan memenuhi kuota vaksinasi yang, dibutuhkan untuk menekan angka COVID-19 seperti itu. Artinya kita masih dalam keadaan berperang. Nah, kalau dalam keadaan berperang tentunya kita harus siapkan senjata kita. Senjata kita apa? Sederhana, masker, jaga jarak, dan cuci tangan seperti biasa. Jadi saran saya apapun itu, asal-usul COVID dari mana, apakah COVID itu ada atau tidak, Indonesia sekarang sedang dalam keadaan berperang. Jadi apapun kepercayaan Anda, coba saja gunakan dulu senjata yang telah disiapkan. Toh nggak ada salahnya kita menggunakan masker, kita menjaga jarak, ataupun kita mencuci tangan dengan seperti itu.
Biasa sekali ya. Mau ini konspirasi atau apapun yang penting kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Jangan sampai misalkan, pemahaman kita bahwa misalkan, "Oh iya ini tuh benar konspirasi," tapi akhirnya kita malah membahayakan diri kita dan orang-orang di sekitar kita dengan tidak menggunakan senjata yang tadi disebutkan oleh Dokter Juven ya. Oke, kemudian pertanyaan yang mendasar kedua nih Dok ya, yang sering saya temukan di komentar-komentar, para netizen gitu ya, kalau misalnya membahas terkait informasi COVID-19 ini adalah, bahwa sebenarnya fakta di lapangan itu nggak seburuk yang diberitakan. Jadi kayak dilebih-lebihkan gitu, kayak misalnya sekarang total meninggal itu sebenarnya 24.000 cenah. Nah, menurut data dari, lapor Covid itu. Nah, mereka menganggap bahwa, "Ah, itu mah dibesar-besarkan karena tadi banyak orang yang sakit apa di-Covid-kan, sehingga sebenarnya data di lapangan itu tidak seperti yang dilaporkan gitu. Sebenarnya biasa aja, nggak seheboh sekarang gitu. Nah, bagaimana nih Dok untuk menanggapi, pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan dari netizen yang seperti itu? Silakan Dok. Oke, eee, betul banget, maksudnya ada klaim-klaim seperti itu ya. Tapi, penting untuk kita ketahui bahwa mungkin angka-angka yang dilaporkan itu bukan setinggi itu, tapi justru harusnya lebih tinggi lagi, bukan lebih rendah. Kenapa seperti itu? Karena adanya fenomena OTG atau orang tanpa gejala. Jadi banyak orang tanpa gejala kan, karena mereka nggak bergejala tidak mungkin mereka datang untuk tes antigen seperti itu. Jadi angka Covid itu sangat tergantung dengan berapa jumlah orang yang melakukan pemeriksaan swab PCR, seperti itu. Jadi kalau swab PCR-nya sedikit, ya angka yang terdeteksi sedikit, tapi kalau swab PCR-nya banyak, angka yang terdeteksi banyak. Nah, Mmm, dengan adanya fenomena OTG, bisa kita bilang hal yang dilaporkan di media massa itu justru bukan, angka yang sebenarnya, betul, tapi justru angka yang sakit jangan-jangan lebih tinggi dari seharusnya. mhm, Yang kedua juga, kita perlu tahu sekarang laboratorium dan rumah sakit semuanya sudah stuck. Artinya pasiennya tidak bisa bergerak, ke dalam rawat inap, pasiennya stuck semuanya di IGD. Karena pasiennya tidak ada pergerakan pasien, berarti pasien baru yang mau masuk ke rumah sakit untuk diperiksa juga tidak bisa masuk ke rumah sakitnya. Sehingga mereka juga tidak terhitung dalam angka-angka yang kita bilang tadi. Seperti yang saya katakan, di rumah sakit aku aja, per kemarin hari Minggu itu ada 140, warga yang mau berobat, tapi karena rumah sakit saya penuh, hanya bisa di waiting list sampai ada tempat tidur yang kosong. Artinya 140 orang itu akan berada di rumah sampai menunggu pertolongan yang lebih lanjut. Nah, misalkan dia meninggal di rumah, belum tentu mau dilaporkan ke, puskesmas atau ke tempat-tempat lainnya, sehingga pelaporan angka kematian kita mungkin juga merupakan underestimate atau angkanya lebih rendah daripada seharusnya. mhm, Nah, buat teman-teman yang betul, nggak percaya bahwa, jangan-jangan nih angkanya terlalu tinggi. Nah, itu bisa dikonfirmasi secara sederhana gimana, coba aja telepon IGD manapun gitu ya, tanya, "Apakah ada tempat?" Jawabannya hampir pasti tidak ada tempat. Even yang terakhir itu di rumah sakit, Cipto ya, itu rujukan nasional, even itu pun sudah mulai kewalahan gitu. mhm. Saat ini jumlah, angka tempat tidur yang terisi di rumah sakit secara nasional itu secara rata-rata 85 sampai 90%. Itu angka yang cukup menyeramkan ya, dan kemarin, Kemenkes kita juga sudah menyatakan, oke, saat ini suplai oksigen kita tuh terbagi 2, suplai untuk medis dan suplai untuk industri. Nah, sekarang sudah ada, pemberitaan dari Kemenkes bahwa oksigen untuk industri akan kita bagi untuk tenaga medis juga. Kenapa? Karena
oksigen yang memang untuk keperluan medis artinya sudah kritis sekarang keadaannya, sampai harus mengambil jatah oksigen untuk industri. Nah, artinya saat ini Kemenkes kita juga kewalahan nih dalam menghadapi pandemi corona yang begitu tinggi. Jadi kalau teman-teman tidak percaya dengan angka-angka yang dilihat di media, misalkan di Google dan lain-lain, tidak apa-apa. Tapi faktanya memang setiap tindakan yang diambil Kemenkes menunjukkan bahwa perlu nih tindakan yang lebih ketat dalam menjaga supaya angka ini tidak semakin tinggi. Untuk kita warga awam yang tidak bisa punya data lebih lengkap gimana? Sederhana saja, menurutku tidak ada fungsinya membohongi bahwa angka ini sangat tinggi. Lebih banyak fungsinya kalau kita bilang angka ini justru lebih rendah karena, WHO akan bilang, "Oh bagus ya Indonesia angkanya rendah angkanya rendah." Padahal angkanya tinggi, seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang nggak percaya bahwa angkanya memang heboh, itu bisa gampang. Cara buktikannya adalah telepon aja IGD sekitar atau kalau lewat, IGD atau rumah sakit tertentu bisa lihat aja. Kebetulan Betul. sekarang bahkan puskesmas saya udah mulai menolak-nolak pasien yang saking penuhnya ya. Iya. Jadi, memang keadaannya sekarang saat ini sedang genting. Teman-teman yang ada di pekerjaan atau yang, sedang bekerja mungkin, beberapa udah mengalami nih bakal PPKM lagi. Kalau dengar mal-mal akan ditutup ya PPKM-nya, kita mengingat kembali ke awal tahun kemarin jadinya. Ya, karena angka-angka sekarang yang kita alami ini hampir 2 kali lipat, udah 2 kali lipat bahkan, lebih tinggi daripada di awal tahun. Jadi buat teman-teman, tolong lebih ketat prokesnya ya. Luar biasa ya. Jadi, ditekankan tadi sama Dokter Jupen bahwa kalau misalnya kita tidak percaya dengan, angka-angka yang disajikan oleh pelaporan dari kasus COVID-19 ini, coba jangan rebahan aja, ceki-ceki sendiri ke rumah sakit, cek-cekin no, bener apa enggak, katanya di IGD ngantri itu bener atau enggak gitu. Jadi jangan, eee tidak mempercayai, tapi juga tidak ingin mencari tahu kebenaran yang ada gitu ya. Jadi harus seimbang antara kekepoan kita dengan, informasi yang kita dapat gitu. Nah Dok, ini yang lagi ngetren nih Dok, karena banyak testimoninya katanya gitu ya, bahwa Ivermectin ya, itu tuh katanya ampuh untuk, mengobati, penyakit COVID-19 ini. Apakah itu benar Dok? Itu kan kalau tidak salah Ivermectin itu untuk obat cacing gitu. Sementara, COVID-19 ini adalah disebabkan oleh virus gitu. Apakah benar Ivermectin ini bisa digunakan dalam pengobatan pasien dengan COVID-19? Silakan, Dok. Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Ini juga sedang rame banget nih di media massa soal ivermectin. Betul dari kata Mbak Endah bahwa ivermectin itu merupakan obat lama yang sudah digunakan untuk beberapa penyakit cacing. Yang saya tahu ada 2 jenis penyakit cacing, salah satunya adalah kaki gajah kalau teman-teman pernah dengar. Itu kita menggunakan ivermectin juga. Nah, terus kenapa Dok, ivermectin ini kok nge-hits lagi? Ini kan obat lama gitu ya. Nah, tentunya, kenapa bisa sampai ada informasi seperti ini obat ini banyak digunakan kemarin pada saat India mengalami kenaikan kasus. Ternyata setelah dilihat-lihat, loh kok orang yang pakai ivermectin kok kayaknya sembuhnya lebih cepat, kayak gitu ya. Nah, artinya ada nih bukti bahwa ivermectin ini bagus loh untuk, COVID-19. Nah, tapi teman-teman harus ingat juga, dalam menelaah apakah suatu obat itu baik atau tidak bisa semudah ini sembuh atau enggak. Oke, saya ambil contoh, ada obat dulu namanya hidroksikloroquine. Nah, obat ini juga sempat digunakan untuk COVID-19. Kenapa? Karena di Amerika pertama kali menggunakan obatnya obat itu dulu. Nah, hidroksikloroquine ini tuh obat malaria. Kalau teman-teman, sering dengar dulu kasusnya, kita menggunakan obat malaria untuk mengobati pasien dengan COVID-19. Waktu itu di Amerika pakai. Nah, Amerika pakainya karena waktu itu keadaannya emergency. Tidak ada data klinis atau penelitian yang menyatakan bahwa ini aman dan memang berguna untuk COVID-19. Nah, karena Amerika pakai,
Kemenkesnya Amerika bilang, "Oke, boleh dipakai," menyebarlah itu informasi. Terus banyak pemerintah-pemerintah berikutnya juga menggunakan hidroksikloroquine, bahkan WHO pun juga pernah menyatakan kalau hidroksikloroquine bisa dipakai, seperti itu. Kalau kita lihat pedoman tata laksana COVID kita yang pertama di Indonesia, itu masih menggunakan hidroksikloroquine. Nah, tapi ternyata setelah teliti lebih lanjut, WHO menyatakan bahwa hidroksikloroquine tidak menyebabkan efek apapun terhadap COVID-19. Justru sebaliknya, hidroksikloroquine itu punya banyak efek samping. Jadi bukan saja tidak berguna untuk COVID-nya, yang kedua justru bisa menyebabkan efek samping pada pasien yang sedang sakit. Sehingga WHO menarik kembali penggunaan hidroksikloroquine. Termasuk di Amerika juga. Jadi di Amerika juga nggak dipakai lagi. Nah, Indonesia gimana? Indonesia kena imbasnya, telat lagi informasinya, sehingga bahkan sampai sekarang pun masih ada loh dokter-dokter yang menggunakan hidroksikloroquine untuk pengobatan COVID-19. Dokternya ketinggalan berita gitu ya, masih ada yang melakukan praktek seperti itu. Nah, apa sih, petuah yang kita bisa petik gitu ya dari cerita hidroksikloroquine ini, bahwa kalau ada obat yang baru, tunggu dulu sampai ada penelitian yang memang sudah di-approve dari WHO, dari Amerika gitu ya. Hidroksikloroquine saja sudah di-approve sama CDC atau dari Amerika Serikat, ternyata salah gitu. Gimana dengan ivermectin yang belum ada bukti klinisnya? Tapi Dok, pasien pada sembuh nih, masa sih saya nggak boleh kasih ivermectinnya? Nah, kalau saya sebagai dokter, saya tidak mungkin meresepkan itu saat ini. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, saya belum bisa menjelaskan bagaimana cara obat ini menyembuhkan COVID-19. Kalau jawabannya hanya karena banyak pasien yang sembuh, bahaya saya sebagai dokter untuk meresepkan obat tersebut. Sama aja saya kayak bilang gini, "Oke, saya resepin, Mbak Enda jamu ini ya, saya bikinnya dari daun A, B, C," seperti itu. Efeknya enak, Dok, enak, tapi saya nggak ngerti cara kerjanya, udah minum aja gitu. Itu berbahaya kalau seorang dokter, memberikan obat tanpa tahu cara kerja obatnya. Sehingga karena ivermectin belum ada cara kerjanya, ya kita tunggu dulu aja sampai diketahui nih bagaimana cara kerja obat ini dalam menghambat pertumbuhan virus COVID, kayak gitu. Jadi Indonesia sekarang udah boleh pakai belum, Dok? Jawabannya, untuk dipakai di masyarakat luas belum boleh. Tapi beberapa hari yang lalu Kemenkes kita sudah menyatakan bahwa ada rumah sakit yang ditunjuk untuk melakukan penelitian. Jadi untuk penelitiannya, penggunaan ivermectin terhadap penyakit COVID. Di rumah sakit ini mereka sudah diberikan lampu hijau dari Kemenkes kita untuk mengobati pasiennya dengan ivermectin, hanya untuk tujuan penelitian. Nanti setelah dari rumah sakit ini keluar hasilnya baik atau buruk, Kemenkes kita akan mengeluarkan surat edaran. Nah, dari surat edaran itu kalau sudah dibolehkan menggunakan ivermectin, maka saya dengan senang hati juga akan mengobati pasien dengan ivermectin. Cuman saat ini belum waktunya, jadi bersabar dulu aja. Sabar dulu. Dan lagi juga kan itu harus dengan resep dokter ya, Dok, ya? Nggak boleh sembarangan dibeli ya? Halo? Mhm. Kemarin sempat marak antivirus juga, sempat bisa dibeli tanpa perlu resep dokter ya. Nah, betul, ivermectin, antibiotik, kemudian antivirus, itu merupakan obat-obat yang bisa berpotensi punya efek samping gitu ya ke pasien-pasiennya, sehingga tidak boleh dibeli secara, bebas gitu. Seharusnya tidak boleh dijual bebas oleh apotek pun. Ya, jadi dan juga tetap harus dengan, resep dokter, jangan beli sendiri karena misalkan, apa namanya, ada broadcast ya, sering banget saya juga dapat broadcast katanya pakai Dexa, pakai antibiotik, pakai ivermectin dan lain sebagainya, hati-hati. Kita harus telah dulu dan
segala sesuatu yang berkaitan dengan, sesuatu yang tidak kita ketahui tetap harus kita tanyakan kepada ahlinya. Dalam hal ini misalkan para dokter dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya Dok, ini mulai kita ke, cara tata laksana dari COVID-19 ini. Ini ada pertanyaan terkait apakah dengan berkumur air garam itu bisa mengobati COVID-19 katanya Dok. Jadi, Oke. ada dari para pendengar dan pemirsa bertanya terkait, berkumur menggunakan air garam. Karena, dulu juga nah, selain air garam mungkin dari saya juga, Dok, karena dulu saya pernah baca di Twitter katanya itu bahwa, berkumur dengan cairan iodin itu juga bisa mengurangi, apa ya, keterpaparan kita terhadap virus COVID-19 ini katanya gitu. Jadi gimana nih, Dok? Oke, baik ya, pertanyaannya. Jadi seperti ini ya, pertama saya, handle dulu yang air garam. Jadi, air garam itu berarti maksudnya mungkin air yang ditambah beberapa sendok garam kemudian dilarutkan, demikian ya. Nah, Eee, efek berkumur air garam tuh sebenarnya bagus apa enggak sih? Nah, kita lihat dulu cara Covid masuk tuh seperti apa gitu ya. COVID-19 itu masuk melalui saluran pernafasan gitu ya, bisa dari hidung atau dari mulut. Karena saluran pernafasan kita tuh nyambung, dari hidung dan mulut nyambung jadi satu, masuk ke tenggorokan. Nah, dari tenggorokan dia akan nyampai ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan, seperti itu ya. Nah, jadi saat COVID-19 masuk, itu masuknya memang lewat hidung dan lewat mulut. Artinya, kebersihan hidung dan kebersihan mulut itu penting untuk dijaga. Nah, apakah air garam bisa membantu dalam menjaga kebersihan, mulut kita? Jawabannya mungkin bisa. Tergantung konsentrasi air garamnya. Konsentrasi berapa Dok yang, dianjurkan? Jawabannya belum tahu. Karena tidak ada konsentrasi air garam yang saat ini di-approve, "Oke, ini boleh nih, cuci kumur air garam." Tapi saya bisa kasih alternatif yang lebih baik, yaitu dengan cara apa? Sikat gigi. Di sikat gigi itu juga ada garamnya, plus dia ada zat-zat lain yang bisa membantu membunuh kuman. Seberapa sering Dok saya sikat gigi? 5 kali sehari boleh nggak? Jawabannya sikat gigi jangan terlalu sering. Jadi sikat gigi itu, kalau mau rajin ya, setiap selesai makan sikat gigi nggak ada masalah. Tapi kalau mau sikat gigi 10 kali sehari, kan bagus Dok, jadi bersih. Justru berpotensi berbahaya. Baik berkumur dengan air garam maupun menyikat gigi dengan terlalu sering, ada potensi dapat merusak gigi. Jadi gigi kita ini sangat sensitif dan terhadap zat-zat kimia tertentu ya. Jadi kalau misalkan kita sikat gigi memang bagus untuk kebersihan mulut kita. Tapi oke, misalkan mau rajin setiap selesai makan sikat gigi nggak ada masalah. Pagi dan malam sikat gigi cukup juga nggak apa-apa. Minimal 2 kali sikat gigi ya menurut anjuran dokter gigi Indonesia. Nah, jadi kalau teman-teman yang mikir, "Oh, saya mau kumur air garam," sebaiknya ganti aja, sekalian aja sikat gigi. Karena di dalam, pasta gigi itu sudah ada kandungan garamnya, seperti itu. Dan itu sudah terbukti memang bisa menghindari kuman. Nah, tapi itu untuk pencegahan. Artinya kalau seseorang sudah sakit COVID-19, artinya virus itu sudah masuk sampai ke paru-paru. Nah, kalau kita menggunakan kumur-kumur untuk menyelesaikan masalah yang di paru-paru, jadinya nggak nyambung. Artinya apa? Eee, kita kumur hanya di mulut, sedangkan virusnya sudah nyampai di paru-paru, tidak ada efeknya jadinya, percuma seperti itu. Tapi untuk pencegahan, saran saya lebih ke arah sikat gigi saja, gitu ya. Nah, yang kedua yang, Mbak Endah tanyakan tadi menggunakan apa, Mbak? Iodin, ya, Oh kalau iya, berkumur iodin. Oke, povidone iodin itu adalah senyawa yang didapatkan di betadin. Jadi mhm, kalau teman-teman pernah luka terus pakai obat betadin, itu tuh sebenarnya di dalamnya ada senyawa iodinnya. Nah, iodin ini juga dipakai untuk berkumur. Jadi kalau kita sering dengar betadin ada obat kumurnya, itu isinya juga iodin. Dan iodin ini suka dipakai untuk tindakan antiseptik, supaya membersihkan rongga mulut kita, biasanya untuk tindakan di rongga mulut.
apa? Contohnya operasi. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk operasi. Nah, bagus nggak dok kalau gitu saya pakai sehari-hari? Jawabannya adalah tidak ada indikasinya nih untuk berkumur povidone iodin setiap hari. Justru ada efek buruknya loh. Di tubuh kita ada yang namanya bakteri baik atau flora normal. Jadi di mulut kita selain ada kuman-kuman yang jahat, ada juga nih kuman-kuman yang baik. Tujuan kuman baik ini adalah dia ngambil tempat supaya saat ada kuman jahat yang masuk atau virus yang masuk, mereka nggak punya tempat untuk tinggal diam. Atau misalkan ada bakteri yang jahat masuk, kuman baik ini melawan bakteri itu supaya bakterinya mati yang jahat. Nah, kalau kita sering-sering berkumur dengan antiseptik, maka yang terjadi adalah kuman-kuman baiknya juga pada mati. Sehingga rongga mulut kita yang tadinya dijaga juga oleh kuman yang baik ini, sekarang jadi kosong. Nah, kekosongan itu kemungkinan bisa diisi oleh virus, oleh bakteri, oleh jamur. Sehingga tidak disarankan untuk berkumur povidone iodin setiap saat, kayak gitu. Kita menggunakan itu untuk saat-saat tertentu. Biasanya kalau ada perlukaan di mulut atau memerlukan tindakan operasi, kita boleh melakukan berkumur dengan iodin tersebut. Luar biasa sekali ya paparannya. Berarti saya kena hoax ya, Dok, ya? Karena waktu itu saya sampai sehari 3 kali kayaknya dengan iodin. Oke, jadi luar biasa sekali tadi yang untuk air garam, kalau air garam ini lebih baik sikat gigi aja, karena di pasta gigi juga ada kandungan garamnya. Karena dan lagi juga ini tidak bisa digunakan untuk pengobatan. Jadi bukan berarti saat kita sikat gigi atau saat kita berkumur air garam itu bisa mengobati virus COVID yang sudah masuk di dalam virus corona yang sudah masuk dalam tubuh kita. Itu hanya untuk pencegahan gitu ya. Kemudian tadi yang iodin mungkin untuk sesekali boleh dalam waktu-waktu tertentu yang memang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya setiap hari kayak saya dalam sehari 3 kali kumur misalkan kayak sikat gigi gitu, nah hati-hati malah itu akan membunuh, apa namanya, Kuman baik. makhluk-makhluk sebenarnya mungkin itu bisa bermanfaat untuk kita gitu, seperti itu. Oke, ini ada datang lagi Dok dari, salah satu pendengar dan pemirsa kita, yakni katanya kalau misalnya orang udah vaksin lalu dites swab antigen dan PCR itu hasilnya akan positif. Apakah itu adalah hoax atau fakta? Oke, silakan. Oke, kita masuk ke ranah vaksinasi lagi ya. Jadi vaksin kita kan sekarang ada 2 jenis yang beredar ya, ada vaksin Sinovac dan ada AstraZeneca. Kalau ingat, kemarin aku pernah cerita, vaksin Sinovac itu isinya adalah, virus corona yang telah mati, bukan yang dilemahkan. Jadi saat disuntikan ke dalam, tubuh kita, dia tuh vaksinnya masuk ke otot dan masuk ke darah, dalam kondisi mati. Jadi kalau virus mati, bisa nggak dok menyebabkan penyakitnya COVID-19? Jawabannya tidak bisa. Yang kedua, AstraZeneca. AstraZeneca itu virus yang dalamnya DNA-nya, otaknya virus corona, tapi sisi luar tubuhnya bukan virus corona, tapi virus adenovirus kita sebutnya, atau virus yang menyebabkan flu. Jadi kalau setelah disuntik memang ada, resiko bisa demam, bisa pilek-pilek seperti itu. Tapi apakah bisa menyebabkan COVID-19? Jawabannya tidak bisa juga karena badannya berbeda. Jadi dari Sinovac dan AstraZeneca tidak bisa menyebabkan penyakit COVID-19. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat cara melakukan vaksin dan cara melakukan swab, kalau vaksinasi itu kita menyuntik ke otot, betul ya. Dari otot dia akan langsung masuk ke peredaran darah untuk meminta tubuh membentuk antibodi yang diperlukan. Nah, sedangkan kalau kita melakukan tindakan antigen atau swab PCR, itu tidak ada hubungannya dengan otot ataupun darah. Yang kita lakukan hanya mengambil saluran napas, sampel di saluran napas, apakah sampel tersebut mengandung virus COVID-19 atau tidak. Nah, jadi nggak nyambung nih, kalau vaksin itu mainnya di otot dan di darah, kalau antigen atau PCR dia mainnya di saluran napas. Selama tidak ada virus yang di saluran napas, maka hasilnya akan negatif.
Karena vaksin COVID yang disuntikan itu masuknya ke otot, bukan ke saluran napas kita. Nah, kalau gitu saya punya temen, Dok, dia habis divaksin sehari 2 hari demam, dites antigen kok positif, seperti itu. Nah, jawabannya adalah kita perlu hati-hati dalam, menginterpretasi hasil antigen. Antigen positif artinya seseorang itu mungkin sudah sakit beberapa hari sebelumnya, oke. Bisa saja dia sakitnya saat divaksinasi, atau bisa saja dia sakitnya sebelum dilakukan vaksinasi, yang artinya kita perlu hati-hati saat vaksinasi. Jangan-jangan vaksinasi kan tempatnya rame, ya, berkumpul ratusan orang di situ. Jangan-jangan di sana ada OTG-nya. Kalau kita prokesnya nggak beres, maskernya turun-turun, atau orang lain yang maskernya turun-turun, bisa aja dari OTG menyebabkan OTG yang lainnya, kayak gitu. Makanya mungkin ada nih hubungan memang antara vaksinasi dengan COVID-19, tapi bukan salah vaksinnya, tapi jangan-jangan karena keramaian yang ada saat vaksinasinya. Sehingga saranku buat teman-teman kalau lagi pergi mau ngantri vaksinasi, tetap pikirkan bahwa jaga jarak. Biasanya tempat duduknya memang sudah dijarakin kok. Yang kedua, kalau di rumah punya face shield, bawa aja face shield-nya, toh nggak apa-apa, yang disuntik kan lengan, mukanya ditutup aja pakai face shield. Tujuannya apa? Supaya kalau ada OTG yang juga ikut mengantri vaksinasi, itu kita tidak terkena virus coronanya. Mereka salah nggak, Dok? OTG kok datang vaksin? Nggak salah, karena mereka juga nggak tahu mereka OTG, kan mereka tidak punya gejala, seperti itu. Jadi, buat rekan-rekan yang misalkan kerjanya di kantor suka ada suka ada pemeriksaan swab berkala. "Saya nggak apa-apa nggak, Dok, di-swab habis beberapa hari saya vaksinasi?" Jawabannya tidak apa-apa. Kemarin saya baru aja vaksinasi di perusahaan tertentu, mereka juga rata-rata habis vaksin baru beberapa hari. Dan kalau yang negatif ya negatif, kalau yang positif ya memang ada gejalanya, saya bisa bedain nggak, Dok, gejala pasca vaksinasi dengan gejala Covid beneran? Bisa jawabannya. Cara bedainnya gimana nih, saya demam karena Covid atau demam karena habis vaksin? Lihat durasi waktunya. Kalau demam, setelah vaksinasi biasanya dia akan menghilang dalam 2 sampai 3 hari maksimal. Jadi kalau gejalanya menetap lebih dari 3 hari, saran saya adalah dilakukan pemeriksaan antigen atau pemeriksaan PCR supaya aman dulu. Ya, luar biasa sekali ya. Tadi dijelaskan, keterkaitan antara vaksinasi dan juga swab, ya luar biasa itu ya ilmu baru juga buat saya ya, untuk menjelaskan kepada masyarakat nanti karena kalau misalnya ditanya terkait hal ini juga ya, Dok, ya. Bahwa memang jauh kan kalau misalnya divaksin mah di tangan, kalau swab mah di hidung gitu ya, seperti itu, oke. Ini masih berkaitan dengan vaksin, sebenarnya udah yang masuk ini udah banyak ya Dok pertanyaannya, tapi saya coba kalkulasikan kalau yang vaksin-vaksin dulu gitu ya, yang lainnya nanti. Ini, terkait vaksin lagi Dok yang bertanya, bahwa benarkah orang yang sudah divaksin itu berbahaya jika mendonorkan darah? Dan kalaupun misalkan tidak berbahaya, berapa lama jarak antara divaksin dengan mendonorkan darah gitu, seperti itu. Silakan, Dok. Oke, kita, saat ini tidak menyarankan pasien-pasien yang, sudah divaksin dan bergejala untuk mendonorkan darah, karena orang sakit tidak boleh mendonorkan darah. Takutnya sakitnya bukan karena vaksin, sehingga ada kuman yang di darah malah, tersebar, seperti itu ya. Nah, jadi vaksin itu kan, kita memasukkan benda asing, ya, kita memasukkan virus, baik yang sudah mati atau virus yang tadi dari adenovirus itu ke dalam tubuh kita, itu benda asing. Dan betul, dia akan masuk ke dalam peredaran darah. Ketakutannya adalah saat kita donor darah, jangan-jangan bagian virus yang mati itu terambil nih ke dalam, darahnya sehingga ikut menyebar ke, orang-orang lain. Nah, tapi ada periode, vaksin itu menghilang dari tubuh kita. Artinya tidak selamanya virus yang mati itu beredar, berenang-renang di dalam darah kita. Tidak lama kok.
Waktunya adalah 2 minggu sampai 4 minggu. Artinya kalau teman-teman, hobi ya untuk donor darah, which is itu kebiasaan yang baik ya, lakukanlah donor darah setelah 1 bulan. Jadi 1 bulan setelah saya vaksinasi COVID yang kedua, saya boleh melakukan donor darah, seperti itu. PMI sangat mencari darah saat ini. Banyak pasien yang membutuhkan, darah, bahkan plasma ya, plasma itu kita ambilnya dari darah soalnya. Nah, banyak yang membutuhkan hal tersebut di PMI, sehingga aku juga anjurkan teman-teman yang sudah divaksin lebih dari 1 bulan untuk ikut membantu pasokan darah nasional kita dengan cara, berdonasi, donor darah ya. Nah, yang penting diingat adalah bahwa tenang aja kok, PMI kita juga selalu screening virus-virus tertentu. Jadi di darah itu kita selalu screening di PMI, apakah pasiennya misalkan ada punya infeksi-infeksi tertentu. Contohnya apa? Misalkan yang paling terkenal adalah HIV, seperti itu ya. Nah, jadi kalau di PMI itu darahnya misalkan ada virus HIV-nya, maka darah tersebut akan ditolak tentunya. Jadi buat teman-teman yang, takut mendonorkan darah karena takut menginfeksi orang lain dan lain-lain, tenang aja. Nanti dari PMI darahnya tetap akan dicek dulu apakah layak untuk dipakai atau tidak, seperti itu. Intinya poinnya adalah untuk donor darah ada 2 hal. Yang pertama, kalau teman-teman lagi sakit, ya tidak boleh donor darah. Itu memang sakit apapun, bukan cuma COVID-19. Kalau sedang demam atau punya sakit infeksi lainnya, jangan donor darah dulu. Yang kedua adalah kalau misalkan setelah vaksinasi gimana dok? Tunggu dulu waktunya 2 minggu sampai 4 minggu. Setelah itu kalau mau donor darah tidak ada masalah. Bilang aja ke PMI-nya. Saya sudah vaksinasi tapi sudah sebulan yang lalu. Nggak masalah. Oke, luar biasa. Jadi, bahayanya itu malah ke diri kitanya gitu, khawatirnya kita dalam kondisi sakit, setelah vaksin malah kita, makin ngedrop karena mendonorkan darah, dan lagi juga darah yang didonorkannya pun tidak dalam kondisi baik gitu ya bahasanya gitu ya, Dok, ya. Karena bisa jadi ini mengandung, kuman-kuman atau virus-virus yang terbawa pada saat setelah kita vaksin gitu ya. Oke, kemudian ada lagi nih, Dok, pertanyaannya, sekarang kita mungkin mengarah pada mutasi virus nih, Dok. Sekarang kan kita sudah diketahui bahwa, banyak sekali mutasi virus yang, sudah ditemukan, oleh pemerintah kita ya di negara kita ini gitu. Nah, ada yang ingin ditanyakan oleh pemirsa ini adalah, apakah mutasi virus COVID-19 itu sangat mematikan? Itu pertanyaannya, Dok. Jadi, kan kita mendengar bahwa Oke. penyebar luasannya delta itu cepat, kemudian alfa itu seperti apa, sekarang ada lagi kappa katanya gitu. Nah, yang ingin dia tanyakan itu, apakah mutasi virus COVID-19 itu sangat mematikan katanya, Dok? Silakan, Dok. Oke. Mutasi virus itu, seperti kita, kalau kita pernah main, ke mana ya, seperti kita lempar koin deh, ada yang baik, ada yang buruk, seperti itu. Jadi mutasi virus itu, untung-untungan virusnya. Kalau dia beruntung, dia bisa menjadi virus yang lebih mematikan. Tapi kalau virusnya, mutasinya jelek, lama-lama dia mati sendiri, kayak gitu. Nah, tentunya yang membahayakan buat kita adalah mutasi-mutasi virus yang sudah terkenal, seperti itu. Contohnya yang, disebutkan WHO, ada beta, ada gamma, ada delta, seperti itu ya. Nah, saat ini tentunya yang paling terkenal adalah virus, varian yang delta. Kenapa seperti itu? Karena ini yang membuat heboh di India kemarin ya, sampai India kekurangan oksigen. Virus itu apakah sudah ada di Indonesia? Jawabannya sudah ada di Indonesia. Nah, apakah mematikan virus yang bagian delta ini, yang varian delta? Jawabannya iya. Ya, virus ini lebih infeksius dan lebih mematikan. Artinya, kalau saya bisa mengambil contoh, anggaplah untuk sebuah virus corona biasa, untuk menginfeksi seseorang, butuh 100 virus yang menyerangnya. Baru seseorang bisa sakit COVID. Kalau untuk varian yang Delta, tidak butuh 100, mungkin hanya butuh 20 virus untuk masuk ke dalam saluran napas dan membuat seseorang menjadi sakit. Itu yang kita sebut sebagai virulensi. Nah, si delta ini dia virulensinya lebih tinggi, artinya lebih mudah dia untuk menginfeksi seseorang.
Nah, tapi banyak juga nih kabar-kabar hoax yang bilang, "Oke, kalau virus Delta ini dia terbang-terbang loh di udara, tidak seperti virus corona yang lain." Nah, kalau virus Delta itu, kalau kita lihat strukturnya dengan virus corona biasa, itu 99% sama. Artinya yang berbeda hanya satu titik saja gitu. Jadi berbedanya sangat tipis. Tapi memang betul perbedaan tipis itu menyebabkan dia lebih mudah menginfeksi. Masalahnya perbedaan setipis itu tidak akan mempengaruhi berat virusnya. Artinya kalau virus corona setelah saya bersin perginya 5 meter terus jatuh, sama virus yang varian Delta juga setelah saya bersin jatuhnya setelah 5 meter, karena perbedaan beratnya kurang lebih sama, kayak gitu. Nah, tapi karena virusnya lebih mudah menyebar, kesannya lebih gampang, papasan aja bisa kena, kadang ada yang bilang seperti itu. Saya tidak membantah bahwa memang mungkin, seseorang yang berpapasan bisa kena virus corona varian Delta, tapi juga bisa kena loh virus corona varian lainnya. Jadi kalau ditanya apakah lebih berbahaya, jawabannya iya, lebih berbahaya. Cuma hati-hati dalam menelaah berita. Banyak juga yang melebay-lebaykan ya atau melebihkan eh, kemampuan dari virus varian Delta ini. Buat teman-teman yang penasaran virus varian Delta ini semematikan apa sih gitu. Contoh kasusnya sederhananya ada di India kemarin. India itu lumayan berat virus coronanya, dan saat ini virus itu udah ada di Indonesia. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam prokes. Kalau lagi nggak sendirian, sebaiknya tidak lepas masker, tetap menggunakan masker. Luar biasa ya. Mungkin bisa dikatakan tadi, jawabannya ini adalah hoax mungkin ya, Dok, ya, kalau mematikannya. Tapi kalau berbahaya, iya, karena tadi tingkat infeksiusnya yang tinggi. Karena kalau misalnya mematikannya mah ya sama gitu dengan, corona yang sebelumnya, bahwa, kalau corona ini bisa menyebabkan hal ini, misalnya delta juga sama. Dan lagi mungkin yang beredar adalah gosipnya karena infeksiusnya itu jadi kayak si virusnya teh kakalayangan gitu ya di udara. Nggak terbang sana terbang sini, tidak seperti itu. Tadi seperti yang, Dokter Julven katakan bahwa, 99% itu sama gitu, hanya 1%-nya ini yang membedakan bahwa virus, varian Delta ini lebih gampang untuk menginfeksi seseorang gitu ya, seperti itu. Tapi mau virus apapun dan bagaimanapun tetap protokol kesehatan harus tetap dijaga gitu ya. Katanya untuk ini Dok, kalau misalnya saya, pertanyaan dari saya mungkin kan untuk menghalau virus Delta ini katanya harus pakai 2 masker ini. Kemarin kan juga sempat dibahas ya, Dok, ya, terkait 2 masker ini. Tapi apakah benar itu? Kalau kemarin kan belum terlalu spesifik. Nah, kalau sekarang lebih spesifik nih untuk ke Delta itu, benar nggak sih bisa ditangkal pakai 2 masker atau seperti apa? Kemarin dari Kemenkesnya Amerika Serikat ya, atau CDC kita sebutnya, itu mereka sempat ngeluarin guideline nih soal penggunaan 2 masker, itu benar apa enggak. Jadi, di depan aku lagi nggak ada masker medis. Kalau teman-teman tahu masker medis yang biasa ya, yang 3 ply yang biasa, yang dipakai di rumah sakit, masker itu teman-teman harus fit-nya betul. Fit-nya itu artinya benar-benar menempel di wajah, artinya tidak ada daerah-daerah yang berlubang. Jadi kalau teman-teman pakai masker, masker itu kan ada tulangnya ya, yang di bagian sini dekat hidung, ada bagian yang lebih keras. Nah, bagian itu tuh bisa dibentuk sesuai dengan bentuk tulang hidung kita, untuk memastikan supaya bentuk daerah atas masker kita itu menutupi wajah kita. Nah, tapi seringkali bagian samping kiri atau samping kanan itu ada celah. Nah, ini yang menjadi problem. Kadang-kadang kalau kita ukuran wajahnya tidak pas atau bentuk wajahnya tidak pas, seringkali ada celah ketika menggunakan masker. Itu bisa menjadi tempat masuknya virus. Nah, dari CDC mereka mengatakan, "Oke, kalau begitu pakai 2 masker tidak apa-apa, tapi tidak boleh masker medis ditempel masker medis." Oke, karena itu justru berbahaya, bisa bikin kita lebih sesak kalau beraktivitas dan lain-lain. Itu masalah pertama. Masalah kedua, sama aja problemnya, tetap terbuka di sisi-sisinya. Jadi tidak ada efeknya menggunakan 2 masker medis secara bersamaan. Nah, terus gimana dong, Dok?
pakai masker kain di luarnya. Jadi di dalamnya masker medis biasa, di luarnya pakai masker kain. Tujuan masker kain ini adalah menekan masker medisnya supaya bisa menutupi daerah-daerah yang masih terbuka, seperti itu. Kalau saya pakai KN95 gimana, Dok? KN95 itu adalah masker medis khusus, gitu ya. Harganya satu lebih mahal, bisa dibeli awam nggak? Bisa, dibeli awam juga. Nah, masker KN95 ini tuh sangat efektif, sampai-sampai masker ini tuh dipakai loh kalau ada letusan gunung berapi. Kalau letusan gunung berapi kan debunya banyak dan lain-lain ya. Itu biasanya kita menggunakan masker KN95 ini untuk, menghalau debu-debu supaya nggak masuk ke paru-paru. Nah, kalau kita menggunakan masker KN95, maka tidak usah dilakukan double masking atau penggunaan masker double, baik dengan kain maupun dengan masker medis, karena tidak dibutuhkan. KN95 itu sudah bagus seal-nya di dalam, untuk, wajah kita, sehingga tidak diperlukan kalau dari CDC tidak perlu menggunakan double mask, ya. Jadi, memang terkait, penggunaan masker ini dianjurkan, bukan berarti untuk, apa namanya, passion atau apa ya, tapi karena tadi seperti yang dokter bilang tidak semua, apa namanya, bentuk dari muka kita itu tertutupi oleh masker sehingga ya saya contohnya Dok, setiap saya menggunakan masker itu di sininya memang agak sedikit, terbuka gitu. Jadi itulah alasannya kenapa disarankan menjadi double mask itu, dengan masker kain di luarnya untuk, menutupi yang terbukanya tadi itu. Oke, baik dokter, kita sudah membahas terkait konspirasi COVID-19, kita juga sudah membahas terkait vaksinasi dan, hoaks yang beredar, juga kita juga sudah membahas varian-varian dari, coronavirus ini. Saatnya untuk closing Dok, karena tidak terasa kita sudah 1 jam ya bercuap-cuap ria gitu ya Dok, silahkan dokter. Oke, bagus banget, teman-teman harus penting untuk tahu bahwa berita Covid itu sangat cepat menyebar, karena ini lagi hot topic nih gitu ya. Kalau hot topic itu ada informasi baru pasti langsung disebarin sama orang-orang. Dan teman-teman perlu berhati-hati, terkadang hal-hal yang kita baca, di handphone gitu ya, baik dari media sosial, itu belum tentu hal yang sebenarnya. Maka ada loh, manfaatnya untuk kita konfirmasi semua berita yang masuk. Cara konfirmasinya gimana? Kalau punya teman tenaga kesehatan, boleh ditanyakan ke mereka. Kalau misalkan mereka merasa, "Ah, saya nggak pernah dengar nih berita seperti ini," ya maka kemungkinan besar itu masih belum dikonfirmasi. Nah, kedua, kita bisa lihat dari media, berita. Kalau misalkan berita online itu memang banyak yang menyatakan bahwa hal ini benar, suatu berita benar, maka kemungkinan besar memang berita itu benar. Yang ketiga, cara kita konfirmasinya adalah lewat Kementerian Kesehatan kita. Kita punya website-nya juga. Dari sana berita-berita lumayan update, termasuk jumlah angka COVID dan lain-lainnya. Kita bisa anggap pemerintah Indonesia tidak mau merugikan warga Indonesia. Apa juga manfaatnya buat mereka kalau ekonominya tidak jalan-jalan, betul ya? Jadi mereka juga berusaha untuk memberikan informasi yang seakurat mungkin kepada kita. Nah, dari sana aku mau menganjurkan teman-teman untuk selalu cross check dulu sebelum menerima informasi atau bahkan sebelum meneruskan informasi tersebut. Jangan membuat sesuatu viral karena takutnya ini banyak efeknya ke kehidupan orang lain kayak gitu. Nah, akhir kata dari aku tetap, di dalam keadaan pandemi yang semakin hebat ini ya, kita tetap harus pakai masker lebih sering. Kemudian kalau jaga jarak juga ingat-ingat ya teman-teman ya, kalau misalkan makan sama teman boleh, tapi jaraknya dijaga juga gitu. Yang terakhir adalah jangan lupa untuk selalu cuci tangan setelah kita memegang daerah wajah ya, supaya apa yang kita sentuh tidak kita peperkan ke benda-benda lainnya yang mungkin dipegang orang lain, seperti itu. Luar biasa ya.
Jadi jangan lupa untuk cross check setiap informasi yang kita dapatkan. Mungkin ada beberapa orang yang sudah mulai membatasi informasi terkait COVID-19 untuk mengurangi kecemasan dan ketakutannya, tetapi jangan sampai kita berhenti untuk mendapatkan informasi untuk penanganannya gitu. Mungkin kita boleh nge-close informasi dari hal-hal yang negatifnya, tetapi tetap kita juga harus membuka diri terkait informasi yang membuat kita lebih paham bagaimana menghadapi virus ini secara bersama-sama gitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih dokter untuk malam Jumat yang selalu luar biasa gitu ya. Ini sekarang saya makin suka gitu ya ngapel di malam Jumat bersama dokter. Saya Oke, juga, baik. Mbak. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tulus ikhlas lagi gagah berani, Haji Umar Said Cokro Aminoto mati membela Indonesia di bawah naungan Panji Islam. 17 Desember hari bulan wafatnya, tahunnya 1000